Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya pengen bahas PT Palma Serasih Tbk, kode sahamnya PSGO. Kira-kira seperti apa emiten ini akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi PSGO ini ya ternyata merupakan perusahaan perkebunan ya, CPO. Jadi kita bakal lihat kira-kira ini perusahaannya kayak gimana ya kan. Nah, ini saya ambil dari materi public expose-nya di tahun 2020 ya. Di sini kita bisa melihat bahwa perseroan ini memperoleh izin ya, izin lokasi pertama itu 3.600 hektar di tahun 2008. Lalu melakukan penanaman perdana di 1.400 hektar. Lalu di tahun 2012, 3 tahun kemudian ya, itu udah tertanam sampai 11.100 hektar. Terus meningkat sampai tahun 2015 menjadi 20.000 hektar. Dan di first half 2020, sekarang udah tertanam 34.400. Nah, jadi perusahaan ini baru go public di bulan November tahun 2019 untuk lalu juga melakukan pembangunan PKS ya, pabrik kelapa sawit 90 TPH. Ya, dari sini perseroan kayaknya memang butuh dana untuk terus melakukan ekspansi ya ke depannya. Dan kita bakal lihat kira-kira apa strategi dari perseroan. Ya, jadi perseroan akan terus melakukan penambahan areal tanam, meningkatkan kapasitas produksi CPO, ya, lalu intensifikasi, mekanisasi dan juga otomatisasi kegiatan operasional, lalu dan lainnya. Oke, jadi ini area operasionalnya di daerah Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Jadi ada PT Anugrah Kebun Mandiri, ada Global Primatama Mandiri, ada Nusaraya Agro Sawit dan juga ada Nusantara Agro Sentosa. Di sini juga ada PT Anugrah Lahan Kaltim, Batu Borneo Perdana, PT Anugrah Energi Tama. Nah, yang pohon warna hijau ini merupakan perkebunan aktif ya. Jadi ada sekitar 5 lokasi. Lalu ada perkebunan belum aktif, ini ada 2 lokasi, dan juga ada pabrik kelapa sawitnya itu ada 2, dan yang satu lagi dikonstruksi. Ya, jadi ada cerita buat bertumbuh nih ke depannya buat si perseroan ini. Nah, untuk areal tanamnya seperti ini ya. Jadi yang TM itu 23.000, ini tanaman menghasilkan ya. TM itu 23.542 hektar. Yang belum menghasilkan 10.859. Jadi kedepannya kalau yang belum menghasilkan ini tiba-tiba menghasilkan, ya otomatis akan meningkatkan pendapatan dari si perseroan. Dan ini inti 75% dan plasma 25%. Oke, dan yang cukup menarik dari sektor CPO ini sebenarnya harga CPO-nya sekarang udah cukup stabil di harga 3.000-an ya, 3.000-an ringgit Malaysia. Padahal kita tahu sendiri karena pandemi kemarin itu harga CPO sempat turun ke bawah 2.000 ya untuk sebentar aja. Tapi habis itu perlahan-lahan terus mengalami kenaikan. Ya, perlahan-lahan mengalami kenaikan. Udah gitu banyak regulasi seperti pembatasan lahan, dan juga mungkin bea keluar dan lain sebagainya, itu menyebabkan supply di luar itu menurun, sehingga harga CPO itu akhirnya kembali naik. Kita bakal lihat secara sekilas kinerja dari PSGO ini seperti apa melalui Stockbit ya. Di tahun 2018 omsetnya 690 miliar, lalu meningkat menjadi 729 miliar. Cuman yang jadi masalah adalah perusahaan ini mencatatkan kerugian 183 miliar dan rugi 161 miliar di tahun 2019. Ya, jadi ini masih jadi perhatian nih sebenarnya, bagus apa enggak ya kan. Lalu kalau misalnya kita lihat dari key statistiknya, ini menggunakan data laporan keuangan terbaru ya. Karena rasionya di 1,65, jadi masih cukup oke. Cuman di sini yang jadi concern adalah DER-nya. DER-nya ini gede banget, 1,59 dan juga 1,49 buat long term debt-nya. Ya, jadi perlu jadi perhatian dan kemungkinan besar beban keuangannya bakal cukup besar, ya kan. Lalu untuk dari sisi valuasinya, price to book value ratio-nya 1,58. Ya, jadi sebenarnya nggak murah-murah banget, cukup mahal. Nanti kita akan coba bandingkan dengan kompetitornya.
Kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan terakhir yang 30 September 2020, penjualannya meningkat dari 520 miliar menjadi 700 miliar. Ya, di sini kita cukup bagus berarti ya kalau meningkat seperti ini. Dan yang paling mengkhawatirkan itu ini ya, beban keuangannya. Beban keuangannya 110 miliar. Padahal laba usahanya cuma 130 miliar. Jadi dari laba usaha cuma buat bayar bunga aja. Ya, jadi ini PR sih sebenarnya buat perseroan untuk memperbaiki neracanya sehingga beban keuangannya ini ya turun gitu, jangan sampai 100 miliar lebih ya kan. Nah, karena seperti ini laba periode berjalannya cuma 2,3 miliar. Ya walaupun memang sudah membaik jauh ya dibandingkan sebelumnya yang rugi 96 miliar. Nah, coba andaikan beban keuangannya ini dihilangkan, kan harusnya perusahaan bisa mendapatkan profit sampai 100 miliar kan. Kalau misalnya profitnya bisa 100 miliar, harga sekarang itu di market cap 1,8 triliun ya. Jadi PE ratio-nya di kisaran 18 kali. Ya, sebenarnya udah agak mahal juga. Oke, kita bakal coba bandingin ya, comparison mungkin dengan Ali dan juga LSIP kali ya untuk sisi valuasinya seperti apa. Oke, saya masukin Ali di sini. Nah, dari sini bisa kelihatan dari current price to book value ratio-nya, PSGO ini 1,58, LSIP dan Ali 0,87 dan juga 1,14. Dan kita tahu sendiri kualitas neraca dari LSIP dan Ali itu jauh lebih bagus dibandingkan PSGO. Ya, kinerjanya juga lebih bagus di tahun 2020 ini ya. PSGO profitnya masih 2 miliar, Ali mungkin udah berapa ratus miliar gitu kan. Tapi dengan price to book value ratio lebih murah ya Ali dan LSIP. Jadi kalau saya pribadi mendingan pilih yang LSIP atau Ali, udah gitu lebih besar juga kan perusahaannya. Jadi PSGO punya PR yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, memperbaiki neracanya dan juga mengurangi beban keuangannya ya, supaya lebih menarik lagi ke depannya. Jadi demikian dari saya tentang PSGO. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.